Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat resmi disepakati. Lalu apakah ini membawa keuntungan ke Republik Indonesia 100%? Kesepakatan ini dinilai membuka akses pasar ekspor Indonesia ke AS secara lebih stabil. Namun di saat yang sama, membawa risiko ekonomi, industri, hingga geopolitik yang tidak kecil. Di sisi lain, perjanjian itu berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di sejumlah sektor. Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Evidence Institute Rina Tania Anggraini Fajriani. Selamat pagi Rina. Selamat Pembahasan agak berat ya hari ini. Iya. Ya. Saya harus baca banyak banget klausalnya. Tapi hal yang menjadi highlight buat saya pribadi dan mungkin penonton CNN adalah beberapa poin. Salah satu terkait mineral. Ini saya bacakan sedikit ya. Kalau kita tahu kita tuh mengimpor nantinya rencananya 15 miliar US dollar mineral ke Amerika Serikat. Seperti apa Anda melihat hal ini? Yang pertama, ini kan kemarin juga ada US Supreme Court ruling yang semacam annul perjanjian ini. Tapi kan itu mekanismenya dilakukan di sana ya. Jadi pemerintah Indonesia juga hanya bisa wait and see apa yang akan ditentukan oleh pemerintah Amerika setelah mereka berkonsultasi dengan senatnya, gitu kan. Terkait sama mineral, salah satu poinnya seingat saya adalah pemerintah tidak akan melakukan ekspor bahan mentah atau raw material. Jadi tetap ada hilirisasi, jadi pengolahan kayak misalkan nikel, kobalt itu tetap dilakukan di Indonesia. Jadi menurut saya sih kalau untuk sektor mineral itu sendiri nggak ada masalah ya. Jadi perlu takut kalau raw material kita langsung dijual dalam raw material seperti itu? No, mereka justru poinnya adalah hilirisasi dan pengolahan itu added value-nya harus dilakukan di dalam negeri, baru kemudian diekspor ke Amerika. Gitu. Selama ini kan kita banyak ekspor raw material ya. Gitu. Tapi bagaimana nanti implementasinya? Mengingat memang pasti dibutuhkan smelter, dibutuhkan teknologi infrastruktur yang pasti lebih masif ya kalau kita memproduksi dalam negeri dan baru diekspor. Apakah ini juga bisa disangsikan ke depannya dalam implementasi atau bagaimana Anda melihatnya? Kan ada poin lain terkait dengan transfer teknologi dari US ke Indonesia. Jadi itu salah satu pendukung ya infrastrukturnya untuk membantu supaya raw mineral ini bisa diolah sendiri di dalam negeri. Seberapa yakin kita transfer teknologi dan knowledge itu bisa? Harus optimis ya. Seperti itu, Rina. Menurut saya harus tetap optimis dan akan ada evaluasi berkala juga. Ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa perjanjian dagang ini kan sifatnya tidak mengikat seumur hidup. Jadi kemudian kita bisa melakukan evaluasi misalkan nanti di tengah jalan tiba-tiba pemerintah Indonesia merasa bahwa kepentingannya tidak terwakili. Gitu kan, atau misalkan ternyata hanya menguntungkan pihak Amerika aja. Itu kan kita bisa negosiasi ulang. Gitu. Jadi ini masih open for interpretation, belum ada hal yang sangat konkret juga dari pemerintah US, terutama terkait dengan tarif. Mereka juga masih berdiskusi secara internal di pemerintahan di sana, gitu. Ya, aku coba baca di dalam Aneks 4 ya khusus bagi barang industri. Ini poin kedua ini kita harus mengimpor 15 miliar terdiri dari batu bara, kemudian juga LNG, LPG maksud saya, kemudian juga fasilitasi minyak mentah, kemudian pembelian produk bensin. Nah, ini jumlahnya 15 miliar itu dirinci 7 miliar US dollar untuk fasilitas pembelian produk bensin, kemudian 4,5 miliar untuk mendukung pembelian minyak mentah, kemudian juga LPG senilai 3,5 miliar. Nah, apakah Anda melihat dengan membeli ini kita pasti berpikir selama ini kita dapat dari Timur Tengah salah satunya ya. Dari segi transportationnya pasti lebih murah sebenarnya sesama Asia. Tapi ketika di Amerika pasti akan ada shifting penambahan biaya transport, logistik. Bagaimana Anda melihat ini? Pertama, kita memang selama ini mengambil crude oil itu dari Timur Tengah. Betul. Nah, tapi kan untuk standar harganya itu ada standar harga Brent atau WTI. Jadi itu harga global. Memang masalahnya kemudian muncul terkait dengan biaya logistik yang akan ditimbulkan. Misalkan dari US, dari Timur Tengah itu mana yang lebih efisien. Yang pertama harus kita pertimbangkan kan itu. Tapi kemudian di Aneks 4 itu juga disebutkan bahwa pemerintah Indonesia itu sifatnya support and facilitate commercial arrangements. Jadi tidak harus serta-merta mengambil crude oil, LPG atau apapun dari Amerika Serikat. Tetap ada faktor efisien harganya tuh lebih rasional yang mana. Nah, selain itu sebenarnya diversifikasi pasokan energi baik itu dalam bentuk crude oil maupun dalam bentuk LPG dari Amerika, menurut saya pribadi itu hal yang baik karena kita jadi tidak bergantung sepenuhnya pada Timur Tengah maupun Singapura. Dan bisa ada pilihan harga. Betul. Jadi kita punya posisi tawar juga. Ibarat kata kita bisa minta mereka untuk
compete dong harganya. Kita dapat harga sekian nih dari Amerika. Dari Timur Tengah bisa kasih hari Tapi berapa? dengan jumlah nominal 15 miliar harus kuota dipenuhi, apakah juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian sejumlah komoditi ini? Setahu saya kan mereka tidak akan menambah kuota impor ya, tapi hanya akan membagi. Jadi mungkin porsinya antara yang diambil dari Amerika berapa, yang diambil dari Timur Tengah berapa. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan di dunia. Jadi Jepang dan Korea juga melakukan diversifikasi bahan energi ya, supaya energi berupa crude oil, kemudian LPG tidak hanya mengambil dari satu daerah aja. Karena kan ini kita harus mempertimbangkan juga faktor geopolitik, ya kan? Dengan banyaknya konflik, jadi kan sangat rentan kalau misalkan kita hanya menggantungkan suplai energi kita dari satu area, satu daerah aja. Jepang dan Korea juga sama, mereka diversifikasi suplai energinya dari beberapa negara lain. Jadi ini menurut saya langkah strategis juga, in case misalkan ada perang lagi atau ada konflik lagi di Timur Tengah yang akan mengganggu rantai pasok kita di LPG atau crude oil. Sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan energi kita tuh sangat besar. Jadi dari mana kita akan dapat supply itu ketika misalkan ada konflik di Timur Tengah? Berarti kan kita harus punya opsi lain. Nah, Amerika bisa menjadi salah satu opsi kita, tapi again, pertimbangannya adalah rasionalitas harga dan efisiensinya. Sejauh mana sih perbedaan biaya logistik yang ditimbulkan ketika kita ngambil suplai minyak dari misalkan US gitu. Berarti nanti ke depannya dari B2B-nya juga ikut berperan untuk menentukan kesepakatan harga seperti apa dalam implementasi. Skemanya juga, skema kontraknya seperti apa, siapa yang akan membeli, itu yang kemudian harus kita fokuskan gitu ya, mekanisme dan teknis pembeliannya gitu. Oke, saya bergeser ke impor tentang pangan daging dan semuanya ini ya. Di dalam kebijakan ini Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut sebanyak 1.000 ton per tahun untuk daging sapi dan produk turunannya impornya harus lebih dari 50.000 ton per hari ya, per tahun maksud saya. Nah, bagaimana Anda melihat ketika kita berusaha untuk meningkatkan swasembada pangan, kemudian juga kebutuhan daging dalam negeri yang diharapkan bisa didapatkan dari resources kita dibandingkan dengan harus mengimpor. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi yang pertama harus kita garis bawahi adalah selama ini tuh banyak sekali komoditas kita yang memang bahan pangan itu impor. Salah satunya adalah kedelai dan gandum. Gandum ini tidak tumbuh di Indonesia, jadi memang kita harus impor dari Amerika Serikat. Kemudian untuk kedelai yang dijadikan bahan baku tempe itu namanya L-Diselin Max Elmer kalau nggak salah, itu adalah kedelai dengan jenis bijinya besar, kemudian warnanya juga agak kuning, dan itu yang bisa diolah menjadi tempe yang enak dan bagus gitu ya. Nah, selama ini impor kedelai ini adalah menjadi salah satu faktor penentu stabilitas harga pangan di Indonesia. Nah, swasembada pangan ini kan bukan berarti kita tidak melakukan impor sama sekali. Tapi bagaimana supaya kondisi atau ketahanan pangan di Indonesia itu tetap terjaga meskipun produksinya secara nasional belum mencukupi. Karena kalau kita bicara tentang gandum, kita bahkan nggak punya gandum. Kita bicara tentang kedelai, kita memang dari dulu sudah impor. Jadi ini adalah langkah yang menurut saya diambil oleh pemerintah untuk berusaha memenuhi kebutuhan atau demand dalam negeri ketika bicara tentang bahan pangan gitu ya, supaya stabilitas harga dan industri ini juga terjaga, karena kan bahan baku industri ini banyak juga yang menggunakan kedelai dan kemudian gandum juga gitu. Jumlahnya cukup besar ya, kalau untuk kedelai diharapkan 2,5 juta ton per tahun, gandum 1,3 juta ton. Anda melihat optimisme seperti apa dalam industri yang menggunakan komoditi ini sebagai produk turunan ke depannya? Harapannya sih stabilitas harganya tetap terjamin ya. Jadi harganya tidak terlalu fluktuatif lah, terutama untuk kedelai. Karena kedelai ini kan salah satu faktor penentu harga tempe dan komoditas pangan lain yang memang dinikmati atau digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Selama ini kan banyak juga masyarakat yang mengeluh kok tiba-tiba harga tempe melonjak gitu ya, atau misalkan bahan roti kok tiba-tiba mahal, karena memang kita nggak nanam itu gitu, dan kita butuh spesifik GMO varietas untuk kedelai untuk membuat tempe itu sendiri. Jadi nggak bisa pakai misalkan kedelai lain yang bijinya lebih kecil gitu. Nah, ini bisa bergeser ke tingkat komponen dalam negeri. TKDN ya dinilai berpotensi menghambat industri dalam negeri kalau ada penghapusan ketentuan tersebut. Bagaimana ini berarti melanggar konstitusi dan komitmen kita untuk meningkatkan TKDN sebagai salah satu variabel terhadap produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini? Setahu saya TKDN tetap ada untuk barang-barang pengadaan pemerintah. Tapi memang ada kelonggaran untuk barang-barang komersial. Nah, ini yang harus kita awasi. Sejauh mana pemerintah kemudian memperketat regulasi terkait dengan TKDN atau barang-barang apa saja sih yang sebenarnya harus diproduksi dalam negeri gitu. Jadi perlu adanya
perbincangan, perundingan lebih detail lagi Jelas, terkait dengan ini. jelas. Sejauh ini seperti apa sih? Kalau saya lihat memang produk-produk elektronik salah satunya ya paling banyak yang kita juga iPhone. dapatkan. Nah, Boleh seperti nggak yang kita? dikatakan itu ya. Kemudian ke industri kesehatan, teknologi seperti itu. Nah, memang diharapkan ada transfer teknologi sehingga kita juga bisa bertumbuh seiring dengan kebutuhan tadi ya, teknologi sendiri. Bagaimana kesempatan ini juga bisa didapatkan ketika TKDN itu hilang dalam ketentuan ini? Di sisi lain itu, tapi di sisi lain ini juga membuka ruang untuk investasi ya, terutama di sektor teknologi dan masuknya capital. Jadi kita harus melihat ini dari dua sisi juga. Jadi kita harus memastikan bahwa memang apa yang bisa di-create atau bisa dibuat di Indonesia itu akan dibuat di sini, tapi dengan catatan bahwa sektor industri dan UMKM itu juga tetap terjaga. Jadi tidak menghilangkan faktor keamanan itu juga gitu. Ya, ini di lampiran 3 RT ya, tadi kalau kita lihat itu Indonesia wajib membebaskan perusahaan AS dan barang AS dalam persyaratan kandungan lokal dan sertifikat halal di pasal 22 dan 29 itu sebenarnya sangat Open for open interpretation. interpretation ya, dan itu sudah mulai bergejolak, Iya. terutama ada kalimat sertifikat halal seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi memang trade agreement ini kan satu hal, Ya. tidak mengatur mekanismenya, tidak mengatur tekniknya seperti apa. Justru itu yang harus kita kawal. Jadi saya lebih ingin tahu, curious bahwa nanti tuh next step-nya apa ya? Breakdown dari mekanisme atas perjanjian dagang ini tuh seperti apa? Gitu. Apalagi kan ini sebenarnya belum dalam tanda kutip disahkan ya oleh pemerintah US, karena mereka juga masih punya beberapa pertimbangan gitu kan dengan presidennya yang sangat-sangat bahkan EMA juga di Amerika juga menolak ya sudah tapi kan mereka kemudian akan melakukan mekanisme banding dan kalau mekanisme banding di sana ini kurang lebih sama di sini, jadi kayak ada DPR-nya juga, ada Senatnya, dan itu kan mungkin nanti akan ada negosiasi ya. Berarti butuh waktu untuk diimplementasikan sebenarnya. Menurut saya iya, dan tapi itu memberikan kita industri ruang memberikan shock therapy juga uncertainty condition terutama bagi industri dalam negeri. Asosiasi pengusaha dari tahun lalu sudah mulai bingung nih tentang menerapkan harga barang-barang produksi mereka. Bagaimana seharusnya kondisi ini disikapi oleh pemerintah kita? Kita kemarin memang pemerintah kan berusaha menegosiasi tarifnya ya dari yang 32% kemudian diturunkan menjadi 15%, tapi kemudian ternyata bea cukai sana masih menggunakan angka 10%. Nah, ini satu hal yang memang part of the consequence karena government yang di sana yang ruling under the leadership of Donald Trump. Jadi ya, I think pemerintah Indonesia doing the best they can untuk menegosiasikan tarif-tarif ini, karena sebenarnya yang dirugikan dengan tarif tinggi ini bukan pengusaha Indonesia aja Mas, tapi juga warga masyarakat di sana, karena mereka yang harus bayar. Otomatis ketika misalkan ada UMKM di sana yang produksi barang di sini, ketika mereka ambil barang, kirim barang ke sana kan mereka jadi harus bayar pajak yang lebih tinggi. Nah, itu jadi tugas mereka untuk ngomong ke House Representative mereka di sana, untuk ngomong di Senat bahwa kita butuh tarif yang lebih rendah. Dan itu di sana sedang, isunya juga sedang digulirkan gitu, bagaimana supaya pengusaha-pengusaha di sana tuh juga ikut bicara ke Senat, ke representatif mereka, untuk apa istilahnya, membuat atau menekan pemerintah supaya memang menurunkan tarifnya. Karena mereka kan mostly outsource ya. Produk-produk yang dijual di US ini dari mulai negara-negara China, Indonesia, Vietnam. Jadi tarif yang tinggi itu sebenarnya bukan hanya memberatkan pengusaha di Indonesia, tapi juga memberatkan pengusaha di sana. Jadi memang perlu ada elaborasi lebih dalam dari pemerintah Amerika Serikat dan juga masyarakat yang terkait penerapan ini. Terakhir nih Rina, saya tertarik dengan ada 1.819 post tarif produk Indonesia menjadi 0%. Seberapa beruntungnya kita, mengingat tadi pemerintah Amerika maupun warga Amerika merasa wow, they are won because of this agreement, make them happy. Banyak reciprocal agreement yang justru menguntungkan. Bagaimana Anda melihat ini? Saya merasa pemerintah Indonesia harus cautious ya, dan saya pikir sudah ada safeguard yang siap diimplementasikan, dan kita juga masih punya aturan dari World Trade Organization yang mengatur tentang perdagangan secara internasional itu seperti apa. Dan menurut saya begini, kalau memang dirasa trade agreement ini nanti pada akhirnya tidak menguntungkan untuk Indonesia, pemerintah tuh bisa annulled itu aja. So this is not the end of the agreement. This is not the end of the agreement. Jadi banyak sekali interpretasi bahwa seolah-olah ini tuh final. Iya, final destination-nya gitu, bahwa setelah ini tidak mungkin ada perubahan gitu kan. Dan kemudian banyak narasi publik yang menjadi
trade agreement ini sebuah alat untuk fear mongering ya, membuat masyarakat kemudian jadi kayak was-was, takut, bahwa pengusaha juga mungkin jadi semakin khawatir ya tentang uncertainty level, bagaimana kalau misalkan mereka mau ekspor, bagaimana nanti impornya dan segala macamnya. Tapi itu kan selalu bicara tentang worst case scenario-nya. Sedangkan pada faktanya, pada realitanya, this is not the end of it gitu. Pun misalkan sudah tanda tangan, kita tetap bisa walk out kok. Kalau kita merasa bahwa kedaulatan Indonesia dan ketahanan ekonomi Indonesia itu kemudian menjadi satu hal yang tidak diuntungkan dari perjanjian ini, pemerintah Indonesia bisa aja kayak let's negotiate ulang gitu. Because there's still a bright side in the end of the tunnels ya. Hopefully ya. Oke, thank you Rina buat perbincangannya. Thank you so much. Kamu hari ini, semoga bisa memberikan insight terkait bagaimana agreement ini juga tidak disikapi terlalu ketakutan, euforia berlebihan, tapi juga perlu implementasi ke depan dan dikawal tadi terkait beberapa kebijakan yang boleh jadi memang sedikit riski apabila tidak diimplementasikan dengan benar. Terima kasih Rina untuk perbincangannya. Ya, CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Thank you.